are so wonderful, Jesus. Thank you Jesus. Terima kasih Engkau begitu besar di tengah-tengah hadirat-Mu. Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih kehadiran-Mu nyata. Kami bersyukur untuk hari Minggu yang dahsyat ini Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kami begitu lapar dan haus akan kebenaran-Mu Tuhan. Mari Engkau puaskan setiap kami ya Bapa. Hanya firman-Mu yang dapat memuaskan setiap kami ya Tuhan. Oleh karena itu kami undang Roh Kudus untuk terus menguasai tubuh jiwa roh kami, untuk dapat kami menyembah lebih lagi kepada-Mu lewat firman yang akan kami dengar pada pagi hari ini. Tuhan, berikan kami kuasa ekstra daripada-Mu dari tempat yang maha tinggi, untuk mengerti akan firman yang Engkau tanamkan kepada hati hamba-Mu ini Tuhan, untuk disampaikan Tuhan. Karena setiap kemenangan datangnya daripada-Mu saja. Oleh karena itu kami berterima kasih Tuhan untuk setiap janji-janji Tuhan yang akan kami raih Tuhan. Syukur, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih untuk saat ini kami ingin mendengar firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap dengar firman Tuhan katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Tim worship, thank you. Untuk dancer, thank you. Puji Tuhan, haleluya, shalom. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Baik yang sedang live streaming juga, selamat pagi. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Haleluya. Tanpa terasa kita sudah ada di minggu kedua di bulan Agustus, yaitu bulan yang istimewa. Saudara-saudara, mengapa saya katakan istimewa? Karena bulan ini merupakan kita merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-78. Puji Tuhan kita masih duduk di sini. Setahun yang lalu juga ya kita sudah melewati untuk Hari Kemerdekaan. Dan saya percaya sepanjang bulan ini kita akan diberkati lewat tema-tema kemerdekaan atau kemenangan yang dari Tuhan. Amin. Percayakah saudara bahwa Tuhanlah yang memberi kemenangan atas bangsa ini dan atas kita semua? Saudara boleh duduk di sini, saudara ada di sini, itu berkat Tuhan. Saudara adalah pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Amin. Haleluya. Firman Tuhan hari ini saya beri judul Iman yang berkemenangan. Iman yang berkemenangan. Alkitab mencatat begitu banyak hal yang luar biasa yang dilakukan oleh iman. Karena iman maka ada seorang wanita yang 12 tahun menderita pendarahan disembuhkan. Amin. Karena iman dapat memindahkan gunung. Karena iman kita dapat mengalahkan dunia. Dan karena iman kita semua diselamatkan. Katakan haleluya. Amin. Pertanyaannya saudara-saudara, iman yang seperti apakah yang bisa membawa kita membawa kita dari keputusasaan, dari kesengsaraan kepada kemenangan. Saudara, hampir 3 tahun ini kita memang gak mungkin selalu dalam keadaan yang fine-fine aja. Mungkin ada hal-hal yang kita pergumulan, setiap pergumulan, tetapi puji nama Tuhan sampai detik ini kita dibawa Tuhan. Keputusasaan, kesengsaraan itu bisa dilewati untuk dibawa kepada satu kemenangan. Karena apa? Oleh karena iman kepada Yesus. Amin. Hari ini kita akan melihat saudara-saudara sekalian beberapa ciri dari iman yang bisa membawa kita kepada satu situasi dan kondisi yang dari yang kurang baik atau satu kondisi yang benar-benar meragukan kepada satu kondisi yang berkemenangan. Siapa yang di sini mau terus berkemenangan? Kita semua tentunya mau berkemenangan, benar? Tentu kita tidak mau gagal, saudara-saudara. Nah, kita akan melihat dan kita akan belajar, saudara-saudara, dari seorang tokoh Alkitab yang bernama Bartimeus. Ada di sini yang nama Bartimeus? Ya, tidak ya. Ini seorang tokoh Alkitab yang bernama Bartimeus. Siapakah Bartimeus?
Mari kita sama-sama akan membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam Markus 10 ayat 46 sampai dengan 52. Saya akan membacakan untuk ayat-ayat ini saya akan membacakan, hanya ada 6 ayat, saudara-saudara. Markus 10 ayat 46 sampai dengan 52. Dikatakan perikopnya, Yesus menyembuhkan Bartimeus. Dikatakan, lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang-orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus. Katanya duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Lalu ayat 49 mengatakan, lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Ayat 50, lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Ayat 51, tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Ayat 52. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Amin, saudara-saudara. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, siapakah Bartimeus? Saudara, kita sudah membaca tercatat dalam Markus ayat 46 bahwa Bartimeus adalah seorang pengemis yang miskin. Sudah miskin, dia buta pula. Dan pada zaman itu, seorang yang buta atau yang mengalami ketidakmampuan untuk melihat itu merupakan kelompok yang sering dihina, saudara-saudara, sering dikucilkan, yang tidak punya kesempatan seperti orang-orang lain yang sehat, ya. Zaman itu sering dikucilkan. Seringkali mereka dihakimi, saudara. Dikatakan bahwa dia buta karena dosanya. Dia buta karena dosa orang tuanya. Dosa itu karena itu umumnya yang terjadi pada zaman Yesus pada waktu itu, saudara-saudara. Sehingga seringkali itu menjadi seseorang hidup. Seringkali mereka itu menjadi orang-orang yang perlu belas kasihan, saudara. Jadi mereka sehingga karena orang tidak mau menemani mereka, orang tidak mau bonding dengan mereka, tapi mereka akhirnya hanya duduk di pinggir jalan sebagai pengemis, saudara. Tapi hari ini kita akan belajar, saudara, dari sesuatu yang kecil, saudara. Kita akan belajar melihat iman yang membawa kemenangan dari seorang Bartimeus yang tidak dianggap, saudara-saudara. Yang hanyalah seorang pengemis miskin yang katanya hidupnya sengsara. Saudara bisa memulai membayangkan, ya, sudah miskin, buta, tentunya tidak enak, ya saudara. Tentunya dia mengalami derita, sengsara, dan hidupnya gak punya masa depan, saudara-saudaraku. Kita mulai membayangkan, ya. Hari ini kita melihat bagaimana Bartimeus bisa membawa dirinya dari kesengsaraan, keputusasaan menjadi berkemenangan di dalam Yesus Kristus. Amin. Saya percaya ada beberapa juga di antara kita, sekalipun matanya tidak buta,
Sekalipun badannya full, lengkap, fisiknya oke, tapi ada yang buta secara rohani. Itu perlu untuk firman Tuhan ini didengar, saudara-saudara. Hari ini kita akan belajar ya, membawa iman yang membawa kemenangan, yang memberi kemenangan. Saudara-saudara sekalian, dikatakan tadi ya, bahwa murid-murid Yesus bersama orang-orang berbondong-bondong dengan Yesus. Mereka pergi dari Yeriko untuk perjalanan mereka menuju Yerusalem. Sekaligus Yesus membuat mujizat terakhir kali pada saat itu, saudara-saudara. Pada kesempatan itu Bartimeus tahu, dan udah waktunya Bartimeus untuk mengerti bahwa iman yang selama ini dia bangun ternyata tidak sia-sia. Dicatat dalam Markus, memang Tuhan akan menyembuhkan dia. Jadi perjumpaan Yesus dengan Bartimeus adalah tidak disengaja, saudara-saudara. Tidak ada protokoler yang mengatur bahwa Yesus akan membawa atau akan melawat Bartimeus ini. Yesus hanya sambil lewat, saudara-saudara, dan Bartimeus tidak tahu bahwa Yesus akan lewat saat itu juga. Jadi saudara, bagi saudara dan saya, setiap saat kita harus berjaga-jaga. Karena ada waktunya, ada kairosnya Tuhan. Tuhan akan melawat kita untuk menjamah setiap bagian-bagian kita yang membutuhkan restorasi, membutuhkan kemenangan, saudara-saudara. Untuk itu bagi kita, mari kita lihat bagaimana iman seperti apa yang Bartimeus miliki sehingga dia bisa mendapat kemenangan yang luar biasa. Dia bisa dilawat oleh Tuhan. Mari kita lihat ada 4 hal, yaitu yang pertama, saudara-saudara, iman yang benar. Dari perikop ini kita dapatkan iman yang teguh dan iman yang bertindak dan iman yang berserah. Ada 4 hal ini kita akan lihat satu persatu, saudara-saudara. Iman yang benar, saudara. Bartimeus ketika mendengar Yesus akan melewat di situ, dia menaruh imannya ke alamat yang benar. Biasanya saudara-saudara, orang kalau sedang sakit, emosinya terganggu enggak? Terganggu. Biasanya orang kalau yang enggak enak body, juga kadang-kadang ada hal-hal yang dia pikirkan, wah saya harus minum obat apa, harus apa, itu yang dipikirkan lebih dulu. Dan itu kadang-kadang kita ya sakit, langsung bukan kita berdoa minta pertolongan Tuhan, kita dokter siapa nih paling tokcer nih yang harus saya hubungi. Tapi ingat saudara-saudara, Bartimeus dia menaruh, dia punya iman yang benar. Dicatat di dalam ayat yang ke-47 dikatakan, ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Pada waktu Yesus, rombongan dikatakan berbondong-bondong, jadi bukan cuma 1-2 orang, berbondong-bondong begitu crowded, saudara-saudara. Tetapi Bartimeus punya iman di mana dia akan menjamah Yesus. Dia taruh hanya Yesus yang sanggup melepaskan dia dari sengsara yang sedang dia hadapi selama ini, saudara-saudara. Rombongan itu, saudara lihat, sekalipun matanya tidak melihat, tetapi mata rohaninya tetap stay tune, saudara. Dia tetap berfokus kepada Yesus. Jangan sebaliknya. Mata kita melihat, tetapi mata rohani kita buta. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekalipun mata jasmaninya buta, tetapi telinganya mendengar begitu banyak rombongan yang sedang berjalan. Dia mulai mengandalkan pendengarannya. Apa yang sedang terjadi, saudara-saudara? Karena memang suasana tiba-tiba begitu riuh, suara-suara yang benar-benar mengikuti Yesus. Kalau kita baca perikop itu ya, dari awal juga di mana Yesus selalu menyembuhkan orang sakit, semua orang berbondong-bondong ikut Yesus.
Suasana jalan begitu sepertinya penuh sesak. Tapi kita lihat iman seorang Bartemius. Dia enggak mundur saudara. Wah, dia enggak baperan saudara-saudara. Aduh, iman sebanyak ini crowded begini. Aduh, sapalah saya untuk datang kepada Yesus. Tidak saudara, anak-anak Tuhan tidak boleh ada mental seperti itu. Jadi seramai di jalan apapun, intinya saat itu memang banyak orang. Murid-muridnya juga ketika saudara Bartemius bertanya di sekitarnya ya. Di Lukas pun menulis, di Lukas 18 ayat 36 sampai 37 menulis, dikatakan Bartemius katakan, "Apa itu?" Dan kata seorang kepadanya, "Yesus orang Nazaret lewat." Saudara-saudara perhatikan yang ini saudara-saudara, dikatakan Yesus orang Nazaret lewat. Ketika dia dengar bahwa itu adalah Yesus, dia mulai berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Ada yang menarik saudara-saudara, kira-kira apa ya yang menarik di sini? Ayat ini sangat menarik kalau kita mulai perhatikan satu persatu. Di situ ketika pertama kali dia memanggil Yesus, dia bukan panggil Yesus orang Nazaret, kasihanilah aku. Tapi yang dia teriak waktu itu, dia serukan waktu itu, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Kenapa demikian Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan? Karena pada waktu itu orang-orang Yahudi itu punya pemahaman, punya pemikiran bahwa yang dijanjikan Allah adalah turunan dari Daud. Dia begitu yakin yang datang itu adalah seorang Mesias yang sanggup menyelamatkan, yang sanggup menyembuhkan. Apakah keyakinan ini ada di dalam diri saudara dan saya sampai saat ini? Sekalipun doa-doa kita belum terjawab, tapi Tuhan sebagai Mesias, Raja, Yesus anak Daud itu pasti melawat setiap kita. Hati yang hancur, hati yang haus, hati yang penuh keputusasaan, hati yang sudah tidak ada jalan keluar. Yesus ada saudara-saudara. Amin. Ketika Bartemius menyerukan Yesus anak Daud, sebenarnya dia memang meyakini bahwa Yesus adalah Mesias yang sedang dinantikan pada waktu itu. Sedang akan melawat setiap orang-orang yang penuh belas kasihan. Yesus, dia percaya dan begitu percaya bahwa Yesus akan sanggup mengeluarkan dia dari jurang kesengsaraan menuju kepada satu keyakinan. Iman yang seperti ini yang perlu kita punyai saudara-saudara. Apapun masalah saudara, apapun pergumulan saudara, hidupkan iman itu kepada tempat yang benar. Iman kepada anak Allah yaitu Yesus anak Daud. Amin saudara-saudara. Haleluya. Jadi kalau kita melihat dari pembacaan ini, dia tidak langsung menyerukan Yesus anak Daud, sembuhkan aku. Saudara, kenapa demikian? Dia enggak berteriak, Yesus anak Daud, sembuhkan aku, sembuhkan mataku lagi buta. Bukankah Yesus tahu dia lagi buta juga? Tapi karena dia begitu memahami, saudara-saudara, bahwa Yesus itu penuh dengan belas kasihan. Dalam terjemahan bahasa Inggris, kalimat seruan Bartimius ini diartikan sebagai Jesus, Son of David, have mercy on me. Jesus, anak Daud, berbelas kasihanlah kepada saya. Saudara, kan apa? Dia yakin dia orang berdosa. Dia mengaku, setidak-tidaknya mengaku bahwa saya ini orang berdosa, perlu keselamatan, perlu belas kasihan, perlu diselamatkan agar semua bisa clear dengan mata yang dalam kelemahan matanya dia ya. Mungkin matanya itu memang gak melihat, dikatakan oleh Alkitab, seorang buta yang miskin dan tidak berpengharapan. Bayangkan saudara, kalau saudara punya masalah cuma karena uang kurang, sudah jangan sampai mukanya ditekuk-tekuk,
Happy aja saudara-saudara, enjoy aja saudara-saudara. Karena ini ada lebih parah lagi saudara. Tapi Yesus bisa datang orang yang seperti ini. Jadi masalah apapun saudara yang sedang gumuli, Tuhan pasti lawat. Amin. Jangan merasa aduh saya sudah ditinggalkan. Aduh saya sebenarnya pingin datang ke gereja. Tetapi bagaimana keadaan saya seperti ini? Percaya saja Tuhan pasti lawat. Amin. Ada waktunya Tuhan saudara-saudara. Jadi orang Yahudi punya pemahaman seperti itu ya. Yang mengalami kebutaan, yang mengalami ketidakmampuan sebenarnya itu mereka punya pemahaman waktu ada dosa. Jadi makanya dia minta pengampunan dulu saudara. Dia gak minta disembuhkan dulu. Dia minta pengampunan, minta belas kasihan. Sembuhkan aku dari dosa-dosa. Ampuni aku dari dosa-dosaku. Saudara, pengampunan akan terjadi pemulihan. Dan terjadi kesembuhan dari segala hal, segala bidang. Amin saudara-saudara. Daud, Yesus anak Daud, have mercy on me. Sebenarnya dia meyakini bahwa Yesus bukan saja akan mengeluarkan dia atau membebaskan dia dari kesengsaraan. Tetapi dia terlalu yakin Yesus akan mengampuni dosa-dosanya. Dia sudah tidak memikirkan matanya yang buta itu. Yang penting dosa-dosa saya diampuni dulu. Minta belas kasihan kepada Tuhan. Barangkali mungkin dari antara kita jatuh bangun di dalam dosa. Padahal kita sudah lahir baru. Tetapi ada saja tarikan-tarikan dunia membuat kita jatuh bangun dalam dosa. Minta belas kasihan dari Tuhan. Yesus anak Daud, have mercy on me. Berikan belas kasihan itu. Sucikan kembali aku agar aku benar-benar kembali menjadi baru untuk dimurnikan, untuk dibersihkan. Taruh imanmu kepada alamat yang benar, yaitu kepada Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari ayat ini kita melihat iman Bartimeus itu ditujukan kepada alamat yang benar ya, pada pribadi yang tepat yaitu Yesus. Dia tidak memikirkan hal-hal yang lain. Di situ sudah dinyatakan dia seorang miskin, seorang buta, seorang yang tidak punya apa-apa. Yesus bukanlah pribadi yang hanya bisa menyembuhkan saudara, tapi dia adalah pribadi yang mengampuni dosa kita sehingga kehidupan kita diterima di kehidupan yang kekal. Amin. Siapa di sini rindu pada kehidupan yang kekal? Kita semua diterima. Amin. Kita semua pasti masuk kepada kehidupan yang kekal asalkan lewat Yesus Kristus. Pertanyaannya, sudahkah kita menaruh iman kita kepada alamat yang benar? Atau kita masih menaruh iman kita kepada deposito kita yang bisa mampu membuat kita tetap berdiri? Apakah deposito kita saudara-saudara? Atau apakah kita relasi-relasi kita? Taruh iman saudara yang benar hanya kepada satu nama. Nama Yesus. Nama yang berkuasa mengampuni dosa. Amin. Jadilah seperti Bartimeus, miliki iman pada alamat yang tepat. Ciri iman yang kedua saudara-saudara yang dimiliki Bartimeus yang bisa memberikan kepadanya hidup yang berkemenangan adalah dia memiliki iman yang teguh. Saudara-saudara, dari tercatat di dalam Markus 10 ayat 48 mengatakan, banyak orang menegur supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Saudara-saudara, semakin ditegur, yang tegur mungkin murid-muridnya Yesus ya, karena itu dikatakan bersama murid-murid Yesus. Itu semakin dia lebih lagi push ke dalam ya, untuk dia biar Yesus bisa berpaling untuk melihat dia. Dia punya iman yang teguh, kokoh, enggak mundur saudara-saudara. Maju terus, pantang menyerah. Itu tema kita sepanjang tahun ini saudara-saudara. Jadi jangan ketika
waduh ini saya sudah tidak ada apa-apa nih, aduh saya pulang aja ke rumah atau saya tetap tinggal di pinggir jalan aja, ini sudah tidak mungkin. Tapi coba saudara-saudara, jangan sekali-sekali kita punya mental yang ketika sudah dekat, sebenarnya sudah dekat dengan Yesus, sudah tinggal satu langkah lagi, kita mundur. Jangan saudara, itu akan menyakiti hati Tuhan. Saudara, kita melihat bukan dia buta saja, dia masih punya telinga. Demikian juga kita saudara, mungkin kita akhir-akhir ini kita kering, rohani kita benar-benar melempem. Tapi ingat, saudara masih punya hati. Punya hati yang terbuka untuk dijamah oleh Roh Kudus. Agar supaya kembali bergairah untuk dapat melayani Tuhan. Untuk terus terhubung dengan sang pokok anggur itu, saudara-saudara. Jadi Bartimeus mendengar semua cerita itu dengan baik, saudara-saudara. Bahwa Yesus itu pada waktu itu memang dia tahu Yesus populer sekali, di mana-mana menyembuhkan orang, di mana-mana menolong orang. Ada yang kerasukan setan, ada yang sakit ayan, sakit macam-macam sakit. Yesus nggak pernah lewatkan semua itu, macam-macam persoalan. Dia mendengar berita-berita itu sehingga imannya bangkit. Saya kalau yang lain ditolong, saya juga. Ada lagu itu ya. Itu lagu kesayangan saya juga, saudara-saudara. Setiap dalam keadaan lagi sakit atau apa, kalau lain ditolong, saya juga. Tangannya terbuka. Kita ingat tangan Yesus terbuka yang berlubang paku itu, yang sanggup menjamah setiap kita dalam hal-hal, di dalam kelemahan-kelemahan kita. Area-area apa yang sering kita jatuh, minta mercy on me Jesus. Minta belas kasihan. Area-area mana yang sering kita lemah, saudara, minta belas kasihan. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, sungguh ironis saudara-saudara. Sementara sebagian bangsa Israel buta akan kehadiran Mesias, tetapi orang buta ini memiliki wawasan rohani dan mengakui Yesus sebagai Mesias. Dia begitu yakin. Dan mari kita punya keyakinan yang sama, saudara, bahwa apapun masalah, apapun persoalan kita, Yesus sanggup menjawab setiap persoalan hidup kita. Amin. Jadi walaupun mata jasmani Bartimeus buta, tetapi dikatakan tadi mata rohaninya melihat kebenaran firman Tuhan dengan jelas, dan firman itulah yang menyembuhkan. Bukankah setiap minggu, setiap hari Minggu, hamba-hamba Tuhan dari depan ini mendorong setiap jemaat untuk selalu dekat dengan firman Tuhan, selalu terus terbangun dengan firman Tuhan, karena firman Tuhan itu adalah Allah sendiri. Yesus Kristus sang penyembuh, Yesus Kristus sang penyedia, Yesus Kristus sang penyelamat itu. Mari kita terus menyatu dengan firman, sang firman itu. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dikatakan ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Yang nanti kita akan sebentar mengikuti perjamuan kudus, di mana kita akan menyaksikan bahwa benar-benar Yesus sudah menyelamatkan saya. Jadi saya menaruh iman kepada Yesus, iman kepada alamat yang benar. Saya menaruh iman kepada iman yang teguh, yang tak akan goyah. Apapun yang terjadi, iman kita tidak akan goyah. Amin, saudara. Jangan setengah-setengah, saudara, mengikuti Yesus. Apapun yang terjadi, karena dikatakan kerja buat Tuhan terlalu manis untuk pelayan-pelayan Tuhan, untuk hamba-hamba Tuhan. Kerja buat Tuhan terlalu manis. Dikatakan lagu seperti itu, saya geli dengar itu karena saya senang, langsung sukacita kalau dengar lagu kerja buat Tuhan terlalu manis, biar pikul salib terlalu manis. Benar, semua akan menjadi manis jika kita terus melekat kepada sang sumber itu, yaitu Yesus. Amin.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi lihat, apapun yang terjadi disuruh diam, atau mungkin juga murid-muridnya tahan tangannya untuk menggapai-gapai atau bawa dia ke pinggiran, tetapi dia tidak goyah. Dikatakan iman yang teguh, saudara-saudara. Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Saudara, mata boleh buta, tapi mulutnya masih bisa bicara, saudara. Telinganya masih bisa dengar, saudara. Jadi dia masih punya strategi untuk lebih mendekat lagi, lebih push ke dalam untuk berjumpa secara pribadi dengan Yesus. Dia minta belas kasihan. Saudara-saudara, begitu beraninya dia untuk berteriak lebih keras ketika orang lain menegurnya. Iman yang tidak tergoyahkan, iman yang teguh akan menghasilkan kemenangan. Amin, saudara. Karena dia punya iman yang teguh kepada Yesus, makanya dia akan mendapat kemenangan. Itu yang kedua. Dia sangat yakin Yesuslah satu-satunya yang akan melepaskan dari kesengsaraan itu. Sebenarnya itu simpel sekali, saudara-saudara. Apapun masalah persoalan yang kita hadapi sehari-hari, jawabannya hanya Yesus. Tapi mengapa kadangkala kita jatuh bangun atau kita kurang sabar menanti jawaban Yesus? Tinggal hati kita yang bisa menjawabnya. Oh, kita perlu tambah sabar. Oh, kita perlu tambah penguasaan diri. Oh, kita perlu ada memunculkan buah kasih, buah sukacita, buah damai sejahtera, kesabaran, kemurahan. Buah-buah itu akan muncul, saudara-saudara, jika engkau terus melekat kepada Sang sumber kehidupan itu, yaitu Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, keteguhan hati dari Bartimius ini membuat kita memiliki sikap yang mau menjadi orang-orang yang taat, orang-orang yang benar-benar tidak mau peduli dengan omongan orang lain. Ini seperti ada omongan-omongan, diam kamu, jangan ngomong seperti itu, tetapi dia akan terus memandang salib, saudara. Apapun yang membuat halangan untuk kita datang kepada Yesus, tetap maju terus. Jadi seperti kisah Petrus, saudara-saudara tahu ya, di mana dia bisa berjalan di atas air, saudara-saudara. Kemudian perlahan-lahan dia bisa tenggelam karena apa? Dia peduli dengan angin yang coba-coba menerpa dia. Padahal sebenarnya tinggal selangkah lagi sudah di depan Yesus, dia mulai berjalan di atas air. Tetapi ada sepoi-sepoi angin atau ada terjangan angin, dia mulai ragu. Demikian juga kita. Omongan orang, omongan apapun yang menegur kita untuk berjalan mencari Tuhan, untuk mencari Tuhan, untuk berjalan bertumbuh di dalam Tuhan, tetap kita terus berjalan sesuai apa yang menjadi rencana Tuhan, supaya kita tidak tenggelam dari dalam kesengsaraan, penderitaan, dan masa depan suram, saudara-saudara. Petrus itu tadi saya singgung soal Petrus juga demikian ya, saudara-saudara. Dia bisa berjalan di atas air, dia orang pemberani juga, saudara-saudara, karena dia ingin berjumpa dengan Yesus juga. Tetapi ketika dirasakan tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Saudara, memang ketakutan membuat kita lemah, tetapi ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkan sedetik pun setiap kita, karena Tuhan pasti menolong kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika perasaan ketakutan yang muncul dan kemudian melemahkan iman kita, ingat, iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi mari kita harapkan terus bahwa setiap saat Yesus pasti tolong kita. Sekalipun belum kita lihat, tetapi ujung-ujungnya selalu indah. Karena memang dari dasarnya, dari kita masih dalam kandungan, Tuhan sudah merancangkan rancangan terbaik buat saudara dan saya, yaitu masa depan yang penuh harapan. Jadi ketika proses kehidupan kita alami seperti yang lebih berat ini, seorang Bartimius, jalani saja seperti
kita sedang mengikuti proses ujian kehidupan. Amin, saudara-saudara. Teladanilah Yesus yang berani mengusir orang-orang yang melumpuhkan, bisa melemahkan imannya ketika dia akan membangkitkan anak daripada Yairus. Ada orang-orang juga ketika Yesus membangkitkan anak Yairus, orang-orang juga coba-coba melemahkan orang tua Yairus itu. Hari ini apabila Bapak Ibu Saudara memiliki iman yang ditujukan pada alamat yang tepat, yaitu pada pribadi Yesus, dan punya iman yang teguh di dalamnya, saudara-saudara. Dan mungkin hari ini Bapak Ibu sedang diuji. Jangan biarkan orang lain atau temanmu sendiri atau saudaramu, kerabatmu, pasanganmu yang melemahkan imanmu, melumpuhkan imanmu. Apalagi mungkin pasanganmu sedang sakit atau pasanganmu sedang dalam struggle, saudara-saudara. Kita sebagai sahabat atau kita sebagai teman, kita adalah yang akan mensupport dengan kata-kata positif untuk tidak melumpuhkan iman. Jadi mari kita melihat contoh dari iman Bartimius ini untuk tetap teguh menjalani hari-harinya untuk meraih kemenangan. Amin, saudara-saudara. Nah, ciri iman yang ketiga yang dimiliki Bartimius yang memberikan kemenangan adalah iman yang bertindak, iman yang melakukan. Saudara-saudara, jadi jangan cuma kita juga dengar firman Tuhan, tapi tidak kita pernah melakukan firman itu. Saudara-saudara, di dalam Markus 10 ayat 49 sampai 50 mengatakan, lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah, dan ia memanggil engkau. Lalu ia menanggalkan jubah, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Perhatikan saudara ini, saudara. Seorang pengemis buta yang miskin, saudara, jubah, dikatakan jubah, saudara. Jubah itu mengidentifikasikan atau menunjukkan sebagai sesuatu yang dia miliki, yang dia rasa itu hartanya dia, saudara. Jubah itu untuk dia pakai tidur pagi, siang, sore. Cuma itu satu-satunya jubahnya itu. Dia merupakan satu-satunya harta yang paling berharga yang dia miliki saat itu, saudara-saudara. Dia berani ketika Yesus memanggilnya. Dia berani meninggalkan jubah itu. Saudara, artinya apa? Apapun yang sedang kita pegang erat-erat, ketika kita ingin untuk dilawat Yesus, erat-erat itu yang kita pegang yang hanya sementara itu boleh kita tinggalkan untuk kita dapat yang kekal. Amin. Yesus adalah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup yang harus kita pegang kuat. Jalan kekekalan yang akan kita tempuh bersama dengan Yesus. Jadi salah satu aset dari Bartimius ini yaitu hanya jubah, dikatakan jubahnya ditanggalkan ketika Yesus memanggil dia. Atau sesuatu kebanggaan kita tinggalkan karena kita ingin lebih dalam bersama dengan Yesus. Iman yang teguh ditaruh pada tempat yang tepat. Kita munculkan iman dan ketiga kita mulai bertindak, saudara. Meninggalkan apa yang menjadi penghalang kita untuk berjumpa dengan Yesus. Hal-hal yang menghalangi kita, apa hobi kita atau hal-hal yang membuat kita selalu terikat, saudara. Mulai kita tanggalkan. Atau masa lalu kita yang sering merasuk kita, itu yang kita tanggalkan. Karena apa? Kita sedang menuju kepada satu kemenangan yang dijanjikan Tuhan. Masa lalu ditinggalkan, apapun yang mengikat kita ditanggalkan, berupa jubah kemenangan yang baru yang akan Tuhan sediakan. Amin, saudara-saudara. Jadi pada saat ini di iman yang bertindak, yaitu mulailah bertindak. Dikatakan demikian juga halnya dengan iman. Yakobus 2 ayat 17. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jadi iman tanpa tindakan nyata, iman adalah mati. Kita bilang, aduh kasihan ya ibu itu ya. Aduh kita perlu bantu dia.
aduh kita bantu dia, tetapi ternyata kita tidak bertindak. Saya cerita sedikit ya, kesaksian di mana waktu kami belum masuk GSJA, saudara-saudara, Assembly of God ya, ini GSJA, Sidang Jemaat Allah. Kami adalah agama suku di Manado, kurang percaya kepada Tuhan, tetapi pada satu waktu ada seorang ibu yang mendoakan kami sekeluarga. Tiap hari dia datang membawa Alkitab, membacakan Alkitab untuk mama saya. Mulai dari mama saya bertobat dan kemudian sampai kepada anak-anak, dari iman seorang ibu yang melangkah ketika mendengar suara Tuhan. Dan saya tahu ibu itu akhirnya adalah seorang gembala GSJA, dan akhirnya kami tertanam di GSJA di Manado. Itu dari langkah iman, bertindak seorang ibu menyelamatkan kami sekeluarga, saudara-saudara. Kami orang-orang yang tadinya orang-orang yang agama suku itu kalau cuma beragama itu tidak sampai mendalam, tapi ketika kami masuk kepada agama yang kami diselamatkan, kami percaya Yesus, kami dibaptis, mama saya dibaptis lebih dulu, kalau saya baptisnya di sini, saudara-saudara. Dan itulah langkah iman dari seorang wanita ketika mendengar suara Tuhan, datang kepada keluarga ini untuk didoakan, untuk dibacakan Alkitab, dan puji nama Tuhan sampai akhirnya ada buahnya. Saya boleh berdiri ini atas doa seorang ibu gembala, saudara-saudara. Amin. Jadi iman jika tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya mati. Jadi ketika ada hal-hal yang Tuhan taruh di hati kita untuk melayani Tuhan lewat cara apapun, lakukan, do it ya, bukan duit ya, saudara-saudara. Kadang-kadang karena ingat, aduh duit lagi, tidak, saudara-saudara. Tuhan Allah yang kaya dengan rahmat, amin. Langkah pertama merupakan langkah yang paling tersulit, tapi lakukan itu, saudara-saudara. Hidup yang kita lakukan dengan iman akan membuahkan kemenangan. Hidup kita akan berubah menjadi hidup yang penuh kemenangan ketika kita punya iman yang teguh di dalam Yesus Kristus. Ketika kita mau bertindak, ketika kita terus menaruh harapan kepada Yesus, maka iman itu berkemenangan. Dan saudara, yang satu ciri lagi, saudara-saudara, yang keempat, saya akan bagikan dengan cepat, bisa membawa kita kepada kehidupan yang berkemenangan, yaitu di dalam Markus 51 sampai 52, itu adalah iman yang berserah, saudara. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu jugalah matanya melihat, saudara, matanya terbuka, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Happy ending enggak, saudara-saudara? Happy ending. Ada 4 hal yang membuat kita happy ending kalau mengikut Yesus. Sekalipun awal-awalnya kita perlu langkah-langkah iman, sekalipun kita dalam keadaan mungkin sedang terpuruk, mungkin dalam kesengsaraan, mungkin kelihatan tidak ada pengharapan, tetapi kalau kita melihat Alkitab sudah memberi contoh di mana keadaan apapun, seburuk apapun, setidak ada pengharapan pun bisa dipulihkan, saudara. Amin. Demikian juga saya berdoa untuk jemaat Tuhan yang ada di tempat ini memiliki 4 iman ini, yaitu kita taruh iman itu kepada Yesus, iman di tempat yang benar, tetap teguh menjalani untuk kita terus dekat dengan Tuhan. Dan benar-benar kita harus bertindak, saudara-saudara, apa yang Tuhan taruh di dalam setiap hati kita untuk meraih iman dalam kemenangan ini. Dan keempat, kita harus tetap berserah. Berserah penuh kepada siapa? Kepada Yesus, saudara-saudara. Dia akan sanggup menyelesaikan setiap persoalan yang ada. Saudara, rancangan Tuhan selalu rancangan yang terbaik. Jadi ingat, Tuhan tidak pernah akan meninggalkan anak-anaknya yang minta tolong. Di sini akhirnya Bartemius dijamah dan matanya melihat, dan akhirnya dia menjadi pengikut Yesus. Dan pada penutupnya saya akan quote dengan satu ayat ini. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah,
hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan. Kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Saudara akan mengatakan, aku mungkin masih mencari pekerjaan. Penyakitku belum sembuh. Anakku belum bertemu dengan pasangannya, jodohnya. Atau belum punya momongan. Aku belum bertemu dengan pasangan ideal. Aku belum punya anak yang saya rindukan. Dikatakan sekalipun pohon ara tidak berbunga, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Ini doa Habakuk, saudara. Apapun masalah yang terjadi, apapun situasi, kondisi yang menghalangi kita untuk tetap fokus, untuk tetap terus mengiring Yesus. Mari saudara, ujung-ujungnya pasti happy ending, saudara-saudara, ketika kita berjalan dengan Sang Juru Selamat, penebus dosa kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Saya ingin berdoa untuk saudara. Jika saudara punya keperluan, taruh tangan di dada saudara. Haleluya, haleluya. Keperluan apapun juga saudara, mari taruh tangan di dada saudara. Tuhan, hamba-Mu datang kepadamu Tuhan, melihat hati yang hancur, melihat hati-hati yang memerlukan pertolongan Tuhan saat ini Tuhan. Saat ini juga Tuhan, kami tidak tahu apa yang mereka jemaat Tuhan rindukan Tuhan. Tapi mereka hanya merindukan untuk dilawat oleh Tuhan, dilawat secara pribadi Tuhan. Di momen kami akan mengikuti perjamuan kudus ini, biarlah kami boleh ambil bagian Tuhan untuk meminum darah-Mu dan memakan daging-Mu Tuhan. Di mana Tuhan kami akan merasakan kesembuhan bagi yang sakit, jalan keluar bagi yang tertutup jalannya, bagi yang lemah dikuatkan. Dan Tuhan buka jalan setiap permintaan, setiap permohonan doa Tuhan. Saat ini juga Tuhan, nama-Mu saja yang dipermuliakan lewat hal-hal yang akan Tuhan jawab untuk jemaat Tuhan yang sedang menanti-nantikan Tuhan. Mereka akan mendapat kekuatan baru seperti Raja Wali ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan kami sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biar firman ini menjadi kekuatan bagi setiap jemaat-Mu untuk tetap teguh berdiri, tidak goyah, hanya di dalam nama Yesus. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah siap menyampaikan, sudah selesai menyampaikan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan yang menjawab semuanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih.